Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukra lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ala ridwani salawatuhu wa barakatuhu wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa hafizakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kami akan memberikan cerpen, yaitu ceramah pendek tentang keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada dirinya yang mulia sifat rahmat yang begitu luas. Lalu di ayat lain juga Allah katakan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan kepada dirinya sifat rahmat yang begitu luas. Sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tentunya diberikan kepada seluruh hambanya. Allah tidak memilah-milah hambanya yang berimankah, atau hambanya yang berlumur dosakah, ataupun hambanya yang memang tidak sedikit pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang begitu luas ini kepada seluruh hambanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmati wasyi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Jadi hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita risaukan lagi? Toh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Bahkan Allah memberikan keluasan rahmatnya ini kepada hamba-hambanya yang berlumuran dosa. Dengan bentuk apa Allah berikan? Allah menunda daripada azab dengan perbuatan yang dia lakukan ketika di dunia. Allah menunda balasan daripada perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan semasa dia di dunia. Inilah bentuk kelembutan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu luas. Suatu saat di yaumil akhir kelak, satu persatu dari hambanya Allah Subhanahu wa taala akan dipertemukan, akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dibuka tirai, akan diperlihatkan
dosa-dosa yang hambanya lakukan semasa di dunia. Allah katakan, apakah engkau ingat dengan dosa ini? Apakah engkau ingat dengan dosa ini? Apakah engkau ingat dengan dosa yang engkau lakukan ini? Hamba tersebut tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya dia hanya bisa menjawab, iya ya Allah, saya melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Akan tapi dengan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi semuanya. Allah tutupi dari pandangan makhluknya yang lain, dari pandangan manusia yang lain, karena keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah seorang pendosa membunuh 100 nyawa. Sebelum dia membunuh 100 nyawa, dia telah membunuh 99 nyawa. Lalu bagaimana caranya? Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah dia kepada seorang ahli ibadah. Dia datangi orang tersebut dan dia menanyakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang saya lakukan? Lalu orang yang ditanya ini, dia menanyakan balik, apakah dosa yang engkau lakukan, wahai fulan? Saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan ampunan atau masih membuka pintu taubat bagi saya? Kata orang tersebut, kata ahli ibadah ini, dia mengatakan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni dosa yang engkau lakukan. Engkau telah membunuh 99 nyawa. Tentunya dosa ini sangat berat di hadapan Allah. Tetapi tidak dengan pandangannya Allah. Maka ketika dia memberikan jawaban seperti itu, sang pembunuh ini, dia tidak terima dengan pernyataan ahli ibadah ini. Maka dia genaplah. Dia bunuh lagi. Dia genapkan menjadi 100. Akhirnya dia telah membunuh 100 nyawa. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Dia masih mencari jawaban lagi. Akhirnya bertemulah dia dengan orang yang berilmu dan juga beribadah, ahli ibadah. Lalu dia tanyakan, singkat cerita, dia tanyakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa yang saya lakukan? Lalu seorang yang berilmu ini, dia menanyakan, apakah dosa yang kau lakukan, wahai fulan? Beliau katakan, saya telah membunuh 100 nyawa. Apakah kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengampuni dosa yang saya lakukan? Tentunya orang yang berilmu ini menjawab dengan keilmuannya dan tidak menggunakan nafsunya. Dia katakan, apakah yang menghalangi dirimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekalipun dosa engkau membunuh 100 nyawa, tentunya jika engkau bertobat dengan taubatan nasuha, engkau tidak akan mengulangi dosa-dosa yang engkau lakukan. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Maka terlepas dari itu, sang pembunuh ini
sangat bersyukur. Ternyata saya masih ada harapan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada harapan untuk bertobat. Akhirnya dia melakukan perjalanan. Diarahkan engkau ke negeri di seberang sana. Banyak orang-orang yang memahami ilmu agama, dia bisa mengajarkanmu ilmu agama. Pergilah si fulan ini, belum sampai ke daerah tersebut, beliau meninggal perjalanannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikannya. Dalam riwayat kisah ini diceritakan bahwasanya si fulan ini yang telah membunuh 100 nyawa, Allah ampunkan dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Allahu yarham. Luar biasa. Ini satu kisah yang boleh dikata dia bisa menginspirasi kita. Apalagi ya, kita yang masih banyak ya melakukan perbuatan dosa. Masih berlumuran dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka sekiranya jangan kita putus asa. Kita bertobat kepada Allah. InsyaAllah Allah akan mengampuni apapun yang kita lakukan dosanya, asalkan kita bertobat ya dengan taubatan nasuha. Kata Allah, "Lallahi asyaddu farhan bi taubatihi bi dhallatihi idza wajahaha." Lallahi asyaddu farhan bi taubatihi ahadukum min ahadukum bi dhallatihi idza wajahaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya lebih mencintai, saya lebih menyukai ya hambaku yang bertaubat dengan perbuatan dosa yang dia lakukan dibandingkan orang yang kehilangan barang berharganya lalu dia mendapatinya. Allah lebih mencintai, Allah lebih bahagia melihat orang yang bertobat dibandingkan orang yang mempunyai barang berharganya, dia telah hilang lalu dia dapati. Dengan bahagianya itu Allah lebih bahagia, Allah lebih mencintai. Hadirin pemirsa hafizakumullah, inilah sepenggal kisah dan juga nasihat. Semoga yang singkat ini dapat kita ambil ibrahnya, kita renungi baik-baik bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah putus. Bahkan sekalipun ya Fir'aun, Allah tetap memberikan rahmatnya kepadanya. Cuman dia sendiri yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Semoga kita dapat mengambil manfaat daripada cerpen ataupun ceramah pendek ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.